Bayangkan kamu tersesat di hutan lebat, lalu menemukan sebuah villa megah yang sunyi. Di dalamnya, seorang milioner lumpuh meminta pertolongan, menjanjikan keamanan dan makanan hangat. Tapi perlahan, suasana berubah mencekam. Bisikan lirih di malam hari, pintu terlarang di lantai atas, dan bau busuk bercampur wangi bunga yang tak pernah hilang. Siapa yang bersembunyi di balik pintu itu? Ketika Raka akhirnya memberanikan diri membuka kunci, rahasia mengerikan yang selama ini terkubur muncul ke permukaan. Kebenaran tentang wanita bergaun pengantin yang membusuk dan hubungan darah yang tak pernah ia duga. Apakah Raka bisa lolos? Atau justru menjadi bagian dari obsesi yang mematikan? Jangan lewatkan kisah ini. Hujan rintik turun membasahi tanah hutan yang lembab, menimbulkan aroma dedaunan basah yang menusuk hidung. Raka menundukkan kepalanya, menahan dingin yang menggigit tulang. Anak laki-laki berusia 17 tahun itu sudah 3 hari meninggalkan panti asuhan yang selama ini ia sebut rumah. Meski sebenarnya tempat itu tak pernah memberi arti rumah baginya. Perlakuan kasar pengurus panti membuatnya nekat melarikan diri tanpa rencana jelas. Kini ia hanya mengikuti jalan setapak kecil yang seolah tak berujung, berharap menemukan perkampungan atau setidaknya tempat berteduh. Namun, semakin ia melangkah, pepohonan semakin rapat, cahaya matahari semakin hilang, dan bayangan kelam mulai menyelimuti pandangannya. Ketika tubuhnya mulai goyah karena lapar dan lelah, suara samar tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Awalnya Raka mengira itu hanya angin yang berdesir di antara ranting. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas, seperti teriakan lirih meminta tolong. Ia menghentikan langkah, menajamkan telinga, jantungnya berdegup lebih cepat. "Ada orang di sini?" teriaknya. Tapi yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri. Raka ragu. Harus maju atau mundur? Jika benar ada orang, mungkin ia bisa meminta bantuan. Namun jika itu hanya jebakan, ia bisa celaka. Tekadnya mengalahkan rasa takut. Ia melangkah menuju sumber suara dengan hati-hati. Langkahnya membawanya ke pemandangan yang membuat matanya terbelalak. Di tengah hutan lebat, berdiri sebuah bangunan besar. Villa tua dengan dinding marmer yang sebagian tertutup lumut. Bangunan itu tampak kontras dengan alam liar di sekitarnya. Seperti potongan dunia asing yang jatuh di tengah belantara. Jendela-jendela besar tertutup tirai tebal, cat dinding mulai mengelupas, namun kemegahannya tetap terasa. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Apa tempat ini masih dihuni? Batinnya, sambil melangkah mendekat. Pintu kayu besar di depannya sedikit terbuka, menimbulkan bunyi berdecit saat ia dorong perlahan. Aroma pengap bercampur bau antiseptik langsung menyergap hidungnya. Ruangan dalam villa itu remang-remang, hanya diterangi cahaya samar dari lampu gantung yang redup. Debu menempel di perabotan mewah, seolah sudah lama tak ada yang membersihkannya. Namun, suara lirih yang ia dengar sebelumnya kini terdengar lebih jelas, datang dari sebuah ruangan di ujung koridor. Raka menelan ludah, melangkah pelan sambil menahan napas. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderit di lantai kayu, seakan memberi peringatan agar ia berbalik. Tapi rasa penasaran dan harapan mendapatkan pertolongan membuatnya terus maju. Ketika ia sampai di pintu itu, tangannya bergetar saat memutarnya. Pintu terbuka, dan di sana, di atas ranjang besar dengan tirai kelambu yang robek di beberapa sisi, terbaring seorang pria parubaya. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, dan kedua kakinya ditutupi selimut tebal. Mata pria itu menatap Raka dengan sorot tajam bercampur lega. "Kau, siapa?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Raka mendekat pelan, masih waspada. "Saya, tersesat. Saya kira ada yang minta tolong." Jawabnya jujur. Pria itu menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Tolong, bantu saya." Raka mendekat lebih jauh, kini ia bisa melihat dengan jelas kondisi pria itu. Kakinya tampak kaku, ada bekas luka seperti akibat kecelakaan. Tangannya gemetar lemah saat mencoba meraih gelas air di meja, tapi gagal. Raka spontan mengambil gelas itu dan membantu pria tersebut minum. Setelah meneguk sedikit air, pria itu memperkenalkan diri. "Namaku Arsha," katanya pelan. "Aku tidak bisa bergerak banyak. Aku butuh seseorang untuk merawatku." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Ia tidak menyangka, di tengah hutan yang sunyi, ia akan bertemu dengan seorang pria kaya yang lumpuh. Semua terlihat aneh, tapi tatapan memohon di mata Arsha membuatnya sulit menolak.
Arsya menatapnya dengan sorot yang sulit dibaca. Jika kau mau tinggal di sini dan merawatku, aku akan memberimu makanan, pakaian, tempat tidur. Kau tidak perlu kembali kemanapun. Tawaran itu terdengar menggiurkan bagi Raka yang sudah kehabisan tenaga dan harapan. Namun, hatinya diliputi tanda tanya besar. Mengapa seorang pria kaya bisa tinggal sendirian di hutan seperti ini? Mengapa tidak ada seorang pun pelayan atau perawat di tempat sebesar ini? Raka hampir bertanya. Tapi sesuatu dalam diri Arsya seolah memancarkan aura misterius yang membuatnya memilih diam. Setelah berpikir sejenak, Raka akhirnya mengangguk. Baik, saya akan membantu, katanya. Arsya tersenyum tipis. Namun senyum itu lebih menyerupai bayangan senyum, dingin dan melelahkan. Sebelum Raka sempat merasa lega, Arsya menambahkan satu kalimat yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Ada satu aturan yang harus kau patuhi, katanya dengan nada serius. Jangan pernah membuka kamar di lantai atas. Apapun yang terjadi, jangan mendekatinya. Raka menelan ludah. Rasa penasaran langsung menyusup ke dalam pikirannya, tapi ia hanya mengangguk pelan. Hari pertama Raka di villa itu diakhiri dengan perasaan campur aduk. Ia mendapatkan makanan hangat untuk pertama kali setelah berhari-hari kelaparan. Namun, saat malam turun dan hujan kembali mengguyur hutan, rasa aman yang sempat ia rasakan perlahan memudar. Angin berdesir melewati celah jendela, menimbulkan suara seperti bisikan. Saat Raka hendak tidur di kamar yang diberikan Arsya, ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki pelan di lantai atas. Ia terdiam, jantungnya berdetak keras. Bukankah lantai atas seharusnya kosong? Raka menarik selimut, mencoba memejamkan mata, tapi suara itu semakin jelas, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Ia ingin meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan halus, 3 kali, di dinding kamarnya. Saat ia memberanikan diri untuk menoleh, tidak ada siapapun. Namun satu hal pasti, villa ini tidak sepi seperti yang Arsya katakan. Dan malam pertama Raka baru saja berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang belum ia pahami. Pagi itu, sinar matahari menyusup di antara celah tirai tebal yang mulai robek, menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Raka terbangun dengan kepala berat, masih memikirkan suara langkah kaki yang terdengar semalam. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena lelah dan lapar. Namun rasa tidak nyaman terus menghantui. Setelah mencuci muka di kamar mandi yang dindingnya dipenuhi cermin berbingkai emas, ia melangkah keluar menuju ruang utama villa. Aroma antiseptik yang samar masih tercium, bercampur bau kayu tua yang lapuk, menciptakan suasana yang aneh, mewah tapi menyeramkan. Arsya sudah menunggu di kursi roda. Menatapnya dengan sorot mata tajam namun lembut seolah menguji niat baik Raka. Tidurmu nyenyak? Tanya Arsya pelan. Raka mengangguk, meski jantungnya berdetak cepat karena teringat suara ketukan misterius tadi malam. Arsya lalu menyodorkan sebuah daftar kecil yang ia tulis dengan tangan gemetar. Ini rutinitas yang harus kau lakukan. Menyiapkan sarapan, mengganti perban di kakiku, dan membersihkan kamar ini. Daftar itu sederhana. Tapi Raka memperhatikan sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun tugas yang berhubungan dengan lantai atas. Ia mengangguk pelan, mencoba menepis rasa penasaran yang menggelayuti pikirannya. Sementara itu, ia memperhatikan bagaimana Arsya memandangnya seperti seseorang yang menaruh harapan besar sekaligus menyimpan ketakutan mendalam. Saat membersihkan kamar Arsya, Raka menyadari betapa megah ruangan itu. Dinding dihiasi lukisan mahal, rak buku penuh koleksi langka, dan di sudut ruangan berdiri patung marmer wanita mengenakan gaun panjang, wajahnya tertutup kerudung tipis. Ada juga sebuah lemari kaca berisi jam antik yang berdetak pelan, seakan menjadi satu-satunya pengingat waktu di tempat ini. Namun di balik kemegahan itu, suasana ruangan terasa dingin, bukan hanya karena udara hutan, tapi karena ada aura sepi yang menusuk jiwa. Seolah ruangan ini menyimpan rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Ketika sedang mengganti perban di kaki Arsya, Raka mencoba mengajukan pertanyaan ringan. Pak, kenapa tinggal sendirian di sini? Villa sebesar ini, seharusnya ada banyak orang. Arsya terdiam cukup lama sebelum menjawab, matanya menatap kosong ke arah jendela. Aku lebih nyaman sendiri, katanya pendek. Keramaian membuatku muak. Nada suaranya mengandung amarah yang ditahan, membuat Raka enggan bertanya lebih jauh.
Namun ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa bekas luka di kaki Arsya bukan luka biasa. Ada bekas goresan panjang seperti cakaran, dan kulit di sekitarnya tampak membiru, seolah luka itu terjadi berkali-kali. Hari-hari berlalu, Raka mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia memasak dengan bahan seadanya yang ia temukan di dapur. Persediaan kaleng, roti basi, dan beberapa sayuran yang hampir busuk. Arsya tampaknya tidak peduli dengan kualitas makanan, selama perutnya terisi. Namun setiap kali makan bersama, Raka merasa diperhatikan. Sorot mata Arsya selalu mengawasinya, seakan takut jika Raka tiba-tiba menghilang. Ada ketergantungan yang aneh, bukan hanya karena Arsya lumpuh, tapi seperti ada alasan lebih dalam yang membuatnya enggan ditinggalkan sendirian. Suatu sore, Raka sedang membereskan ruang tamu ketika pandangannya tertuju pada dinding penuh bingkai foto. Sebagian besar foto menunjukkan Arsya bersama orang-orang penting, pejabat, pengusaha, selebriti. Namun ada satu foto yang berbeda, foto keluarga. Arsya berdiri di samping seorang wanita cantik bergaun putih, wajahnya tersenyum anggun. Tapi yang membuat Raka merinding adalah kenyataan bahwa bagian wajah wanita itu disobek rapi, hanya menyisakan tubuhnya. Lebih aneh lagi, ada bayangan samar seorang anak kecil di sudut foto, tapi kepalanya juga disobek. Siapa mereka? Kenapa harus disobek? Malam itu, aturan larangan mendekati lantai atas kembali terngiang di kepala Raka. Ia tidak berniat melanggarnya, tapi suara-suara aneh justru datang lagi. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, suara bisikan samar terdengar dari arah tangga. Raka menahan napas, mencoba mendengarkan. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita yang melantunkan lagu pengantar tidur. Namun nadanya sumbang, menyeramkan. Raka merapatkan pintu kamarnya, berharap suara itu hilang, tapi justru semakin jelas. Ia menutup telinganya dengan bantal, tapi kata-kata dari bisikan itu menembus, "Jangan tinggalkan aku, tetap di sini." Keesokan paginya, Raka nekat bertanya pada Arsya. "Pak, semalam saya dengar suara, seperti orang bernyanyi di atas." Arsya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Raka seakan berhenti mengalir. "Kau pasti lelah, dan imajinasimu bermain. Jangan pedulikan suara-suara itu," jawabnya tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu di mata Arsya yang tidak bisa ia sembunyikan, seperti ketakutan yang dalam. Raka sadar, ia sudah terjebak di dunia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Hari-hari berikutnya hanya memperkuat kecurigaannya. Arsya semakin sering mengigau saat tidur, memanggil nama, Naya, dengan nada putus asa. Kadang, tangannya bergerak liar seperti memeluk seseorang yang tak terlihat. Raka sering memergoki matanya berkaca-kaca saat menatap ke arah tangga, seolah lantai atas menyimpan seluruh hatinya. Raka mulai yakin, ada seseorang, atau sesuatu, di atas sana. Dan semakin ia mencoba menepis rasa penasaran, semakin dalam misteri itu menariknya masuk. Hingga pada suatu malam, rasa penasaran itu berubah menjadi keputusan. Saat hujan turun deras dan petir menyambar langit, Raka menatap tangga gelap yang mengarah ke lantai atas. Detak jantungnya berpacu dengan suara hujan. Kakinya melangkah pelan. Ia tahu ia sedang melanggar aturan yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi satu pertanyaan berputar di kepalanya. Apa yang disembunyikan Arsya di atas sana? Malam itu, langit menumpahkan hujan deras seperti air mata yang tak tertahan. Petir menyambar sesekali, memantulkan cahaya yang menembus jendela besar villa. Raka duduk di tepi ranjang, memandangi pintu kamarnya yang tertutup rapat. Suara bisikan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti nyanyian lirih dari bibir seorang perempuan. Nadanya sedih, menusuk hati, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia memejamkan mata, menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu menembus pertahanannya. "Jangan tinggalkan aku." Bisikan itu memecah keheningan hujan, begitu nyata hingga Raka merasa ada seseorang berdiri di balik pintu. Ia menarik napas panjang, matanya menatap tangga gelap yang membawa rahasia ke lantai atas. Larangan Arsya kembali terngiang, namun rasa penasaran kini mengalahkan rasa takut. Dengan langkah pelan, Raka membuka pintu kamarnya, berusaha tidak menimbulkan suara. Koridor tampak suram, lampu gantung yang redup membuat bayangan berayun seperti sosok yang bergerak. Hanya suara hujan yang mengiringi langkah kakinya menuju tangga. Setiap anak tangga yang ia injak berderit pelan,
menambah ketegangan di udara. Nafasnya tersengal, dadanya berdegup kencang seperti genderang perang. Begitu tiba di anak tangga terakhir, aroma aneh langsung menyergap hidungnya. Bau busuk bercampur wangi bunga, seperti mawar yang dibiarkan membusuk di dalam vas terlalu lama. Raka menahan mual, tapi kakinya terus melangkah, dipandu oleh rasa penasaran yang kini berubah menjadi ketakutan yang menegangkan. Di ujung lorong lantai atas, ia melihat sebuah pintu besar berwarna putih kusam. Catnya mengelupas di beberapa bagian, namun ada bekas ukiran indah yang masih terlihat samar. Dari celah pintu, tampak cahaya temaram, mungkin berasal dari lilin. Raka merapatkan telinganya ke pintu dan terperanjat ketika mendengar suara samar. Bukan hanya nyanyian, tapi juga tangisan lirih. "Tolong, jangan pergi." Suara itu begitu dekat, seolah seseorang berada tepat di balik pintu. Raka mundur setengah langkah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya terulur ke arah gagang pintu, bergetar hebat. Apakah ia harus membukanya sekarang? Ia menggenggam gagang pintu dan mendorong pelan. Tapi pintu terkunci. Hatinya lega sekaligus kecewa. Raka berjongkok, mencoba mengintip melalui celah kecil di bagian bawah pintu. Dari situ, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sepotong kain putih panjang terhampar di lantai, seperti gaun pengantin. Ujung kain itu kotor, sebagian menghitam oleh noda yang tak ia kenali. Raka menelan ludah, pikirannya dipenuhi bayangan mengerikan tentang siapa pemilik gaun itu. Tangisan lirih kembali terdengar, kali ini bercampur suara benda jatuh, membuat Raka tersentak mundur. Ketika ia hendak berbalik, suara lain terdengar, suara roda kursi bergerak pelan di belakangnya. Raka menoleh cepat, dan di ujung lorong berdiri Arsya, menatapnya dengan sorot mata yang membuat darahnya membeku. Wajah Arsya terlihat berbeda dari biasanya, penuh amarah yang menahan ledakan. "Aku sudah bilang, jangan pernah mendekati pintu itu." Suaranya berat, mengandung ancaman yang begitu nyata. Raka terpaku, tubuhnya kaku, tak mampu mengucap sepatah kata pun. Hanya suara hujan dan deru napasnya sendiri yang terdengar. Arsya perlahan mendekat, dorongan kursi rodanya menimbulkan gesekan mengerikan di lantai kayu. Sesampainya di depan pintu terlarang, Arsya memandang Raka tajam. Matanya memantulkan kilatan marah dan luka yang dalam. "Apa yang kau lihat?" tanyanya dingin. Raka tergagap. Suaranya nyaris tak keluar. Tidak, hanya pintu." Bohongnya, meski peluh dingin membanjiri dahinya. Arsya mendekatkan wajahnya. Suaranya berubah menjadi bisikan yang mengiris. "Kalau kau buka pintu itu, kau tidak akan keluar hidup-hidup." Kalimat itu menusuk telinga Raka, membuat tubuhnya gemetar hebat. Ia mengangguk cepat, pura-pura patuh, meski dalam hatinya, rasa takut dan rasa penasaran bertarung sengit. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Raka bingung. Wajah Arsya yang penuh amarah mendadak berubah. Matanya basah oleh air mata yang tak tertahan. "Kau tidak mengerti." Suaranya bergetar, tubuhnya menggigil. Aku tidak bisa kehilangannya lagi." Arsya menunduk, bahunya bergetar hebat, seakan dinding pertahanan yang ia bangun runtuh begitu saja. Raka terpaku, tidak tahu harus merasa kasihan atau semakin takut. Siapa yang dimaksud Arsya? Siapa yang ia pertahankan mati-matian di balik pintu itu? Dengan suara lirih, Arsya akhirnya memohon. "Jangan pernah mencoba ini lagi. Tolong, Raka. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa kehilangan satu-satunya yang tersisa." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Arsya lalu memutar kursi rodanya dan pergi, meninggalkan Raka yang berdiri gemetar di koridor gelap. Namun, sebelum menghilang di tikungan tangga, ia berkata pelan tanpa menoleh. "Aku mempercayaimu, Raka. Jangan hianati aku." Raka kembali ke kamarnya dengan langkah lemas. Pikirannya kacau, dadanya sesak oleh ketakutan dan pertanyaan yang tak berjawab. Siapa yang menangis di balik pintu? Mengapa ada gaun putih? Dan mengapa Arsya terlihat begitu hancur ketika melarangnya? Malam itu, Raka mencoba tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan pintu putih dan mendengar kembali tangisan lirih itu. Ia tahu satu hal, misteri villa ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan, dan ia kini terjebak terlalu dalam untuk bisa keluar dengan mudah. Saat hujan masih mengguyur dunia di luar, Raka menatap langit-langit kamar yang redup,
Tubuhnya bergetar hebat. Di balik kesunyian malam, ia mendengar suara yang membuat darahnya kembali membeku. Ketukan pelan dari arah lantai atas, disusul bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. Aku di sini? Pagi datang tanpa memberi ketenangan sedikit pun. Raka terbangun dengan tubuh letih dan pikiran yang kusut. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Terus mendengar bisikan samar dan ketukan pelan dari lantai atas. Sinar matahari yang menembus tirai tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di hatinya. Ia bangkit, mencoba mengalihkan pikiran dengan rutinitas. Menyiapkan sarapan dan mengganti perban di kaki Arsya. Namun, setiap kali menatap wajah pria itu, Raka merasa ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dinding yang terbuat dari rahasia yang terlalu kelam untuk diungkap. Hari itu, Arsya tampak lebih diam dari biasanya. Pandangannya sering menerawang ke arah tangga, seolah mendengar suara yang hanya bisa ia mengerti. Sesekali, bibirnya bergerak pelan, menyebut nama yang kini mulai melekat di ingatan Raka, Naya. Siapa Naya? Mengapa nama itu muncul setiap kali Arsya mengigau, menangis, atau menatap kosong ke arah lantai atas? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggerogoti rasa ingin tahu Raka, hingga akhirnya ia membuat keputusan berani. Ia harus mencari tahu sebelum rasa takut ini melumpuhkannya. Kesempatan datang ketika Arsya tertidur di kursi rodanya setelah makan siang. Raka yang sedang membereskan kamar, menemukan sebuah laci kecil di meja nakas yang tidak terkunci. Tangannya gemetar ketika menarik laci itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab teka-teki. Dan harapannya terkabul. Di dalam laci, tergeletak sebuah buku tua dengan sampul kulit berwarna coklat gelap. Sudutnya sudah mengelupas. Buku itu tampak seperti buku harian. Jantung Raka berdetak kencang ketika jemarinya menyentuh permukaan sampul yang dingin. Ia menoleh ke arah Arsya, memastikan pria itu masih terlelap, lalu perlahan membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang memenuhi halaman itu rapi. Namun setiap kalimatnya terasa seperti racun yang merayap masuk ke kepala Raka. Aku mencintainya. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Begitu bunyi salah satu kalimat. Raka menelan ludah, melanjutkan membaca. Nama itu muncul lagi dan lagi. Naya. Dari lembaran demi lembaran, Raka mengetahui bahwa Naya adalah istri Arsya. Buku harian itu menceritakan kehidupan mereka yang tampak sempurna di awal. Namun perlahan berubah menjadi suram. Ada curahan hati tentang rasa takut kehilangan, tentang cemburu yang membara, dan tentang sebuah janji aneh. Jika dunia mencoba memisahkan kami, aku akan memastikan dia tetap bersamaku, selamanya. Raka merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Apa maksud kalimat itu? Apakah Naya meninggalkan Arsya? Atau, apakah Naya dipaksa untuk tetap tinggal? Jantungnya berdegup lebih cepat ketika ia menemukan catatan yang lebih mengerikan. Hari ini, dia mencoba pergi. Aku tidak bisa membiarkannya. Dia milikku. Hanya milikku. Tulisan itu diakhiri dengan coretan tinta yang tergores dalam, seolah ditulis dalam amarah luar biasa. Raka menutup buku itu cepat-cepat. Tangannya gemetar hebat. Ada keringat dingin membasahi punggungnya. Rasa takut bercampur rasa ingin tahu semakin menyesakkan dadanya. Saat ia hendak mengembalikan buku ke laci, suara roda kursi berderit pelan terdengar dari belakang. Raka menoleh. Jantungnya hampir melompat keluar. Arsya menatapnya dengan sorot mata yang tidak bisa ia baca. Bukan marah, tapi ada sesuatu yang lebih gelap, seperti kecurigaan yang membeku di dasar tatapannya. Apa yang kau lakukan? Suaranya pelan, namun tajam. Raka berusaha tersenyum, mengangkat kain lap yang ada di tangannya. Saya hanya bersih-bersih, jawabnya dengan suara serak. Arsya menatapnya lama, sebelum akhirnya memalingkan wajah ke arah jendela. Jangan pernah mencoba masuk ke urusanku, Raka. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Setelah Arsya kembali memejamkan mata, Raka segera meninggalkan kamar dengan langkah cepat. Ia merasakan dadanya sesak, seolah udara di villa ini mengandung rahasia yang bisa mencekik. Ia ingin pergi, lari sejauh mungkin dari tempat ini, tapi sesuatu menahannya. Mungkin rasa kasihan pada Arsya, atau mungkin rasa penasaran yang kini sudah berubah menjadi obsesi. Satu hal yang ia yakini, misteri ini belum selesai. Malam nanti, ia akan kembali mencari jawaban. Senja turun, membawa kegelapan yang lebih tebal dari malam sebelumnya. Angin menderu, menggoyangkan ranting pohon hingga menimbulkan bayangan seperti tangan-tangan hitam yang meraih.
Raka duduk di kamarnya, menatap buku harian yang kini disembunyikannya di bawah bantal. Setiap kalimat yang ia baca tadi terus berputar di kepalanya, mengusir rasa kantuk dan menyisakan rasa ngeri. Siapa sebenarnya Naya? Apa yang terjadi padanya? Dan apa arti janji mengerikan Arsya untuk tidak melepaskannya? Ketika malam mencapai puncaknya, suara itu kembali datang. Nyanyian lirih, tangisan samar, dan derit pintu yang terdengar seperti keluhan jiwa yang terpenjara. Raka menatap langit-langit, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu jawaban ada di balik pintu putih di lantai atas. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencari tahu kebenaran. Meski itu berarti ia harus menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Hujan turun semakin deras malam itu, mengguyur atap villa dengan irama yang menekan suasana menjadi lebih mencekam. Petir sesekali menyambar langit, memantulkan cahaya dingin ke dinding-dinding tua yang sudah lama tak tersentuh manusia lain. Raka duduk di tepi ranjang, memandangi buku harian yang ia sembunyikan di bawah bantal. Kata-kata dalam buku itu terus menggema di kepalanya. Jika dunia mencoba memisahkan kami, aku akan memastikan dia tetap bersamaku, selamanya. Nafasnya memburu, pikirannya kacau oleh dugaan-dugaan mengerikan. Siapa Naya? Apa yang dilakukan Arsya padanya? Dan mengapa nyanyian lirih itu terus terdengar setiap malam? Malam ini, Raka tahu, ia tak bisa hanya berdiam. Ia harus tahu kebenaran. Ketika jam menunjukkan lewat tengah malam, villa itu tenggelam dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara hujan dan deru angin. Arsya tertidur di kursinya di ruang bawah. Napasnya berat, terdengar seperti dengusan yang terputus-putus. Raka memastikan hal itu sebelum melangkah keluar kamar. Ia menahan napas, menginjak lantai kayu setenang mungkin. Setiap derit kayu terdengar bagai jeritan di telinganya. Gelap di lorong seperti menelan cahaya. Hanya ada redup lampu yang sekarat di ujung koridor. Ia menatap tangga yang menjulang ke atas, tempat misteri menunggu dengan mulut terbuka. Raka memulai langkahnya, menapaki tangga satu persatu. Detak jantungnya berpacu dengan suara hujan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semakin ia mendekat ke lantai atas, aroma itu kembali menyeruak, bau busuk bercampur harum bunga, wangi yang mengingatkan pada mawar layu di atas nisan. Semakin kuat aroma itu, semakin tubuhnya menegang. Setibanya di ujung tangga, lorong gelap menyambut dengan pintu putih di akhir jalur, pintu yang selama ini dilarang untuk ia dekati. Namun kali ini, pintu itu tidak terkunci rapat. Celah kecil memperlihatkan sinar lilin yang bergetar, seakan mengundang siapapun yang berani masuk. Tangannya bergetar hebat ketika ia menyentuh gagang pintu. Dingin logam itu menusuk ke tulangnya, membuatnya ragu sejenak. Tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi dorongan kuat. Ia mendorong pintu perlahan, engsel berdecit panjang, menimbulkan suara yang menggema di kegelapan. Cahaya lilin langsung menyergap mata Raka, menyorot ruangan yang dipenuhi bunga kering, tirai putih berdebu, dan sebuah kursi besar di tengah ruangan. Di kursi itu, duduk sosok yang membuat napasnya tercekat. Seorang wanita mengenakan gaun pengantin putih, tubuhnya tegak namun kaku, wajahnya tertutup kerudung renda yang menguning. Awalnya Raka mengira wanita itu tertidur, tapi ketika ia mendekat, kengerian yang sebenarnya tersingkap. Kulit wajah itu membusuk di beberapa bagian, matanya kosong tanpa kehidupan, bibirnya pecah-pecah. Bau busuk menusuk hidung, bercampur dengan aroma formalin yang membuat Raka hampir muntah. Wanita itu Naya. Ia bukan hidup, ia bukan tertidur. Ia mayat yang diawetkan, disimpan di ruangan ini seperti boneka tak bernyawa. Tubuh Raka kaku, kakinya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suara seolah tercekik di tenggorokan. Tiba-tiba suara di belakangnya membuat darahnya membeku. Sekarang kau sudah tahu. Raka menoleh perlahan, dan di sana, Arsya duduk di kursi rodanya. Menatapnya dengan mata yang memancarkan kegilaan bercampur cinta yang putus asa. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang membuat udara di ruangan terasa membeku. Dia masih mencintaiku, Raka. Dan aku masih mencintainya. Kau lihat? Dia tetap cantik, bukan? Suaranya lirih namun tajam, seperti pisau yang menusuk jiwa. Raka melangkah mundur, punggungnya membentur dinding. Pak, pak. Ini. Suaranya terputus-putus, matanya terpaku pada jasad Naya yang kini terlihat semakin mengerikan dalam cahaya lilin.
Arsya mendekat dengan dorongan kursi roda yang lambat tapi pasti. Aku tak bisa membiarkannya pergi. Aku janji akan menjaganya. Selamanya. Dan aku tepati janjiku. Kata-kata itu keluar dengan nada bangga. Seolah tindakannya adalah hal yang mulia. Namun di mata Raka, ini adalah kegilaan yang tak terbayangkan. Pak, ini salah. Ini tidak benar. Raka mencoba berbicara, suaranya bergetar hebat. Arsya menatapnya tajam. Senyum di wajahnya hilang, digantikan oleh sorot mata penuh ancaman. Kalau kau berani memberitahu siapapun, kau akan berakhir seperti dia. Nada suaranya datar, tapi kekuatan ancaman itu cukup membuat Raka kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa mengangguk cepat, mencoba menenangkan pria yang kini tampak lebih menyeramkan daripada monster manapun. Arsya mendekatkan wajahnya, berbisik, kau akan tinggal di sini, bersamaku. Kau akan menjaga dia, seperti aku menjaga kalian. Kata-kata terakhir itu membuat Raka merinding. Menjaga kalian? Apa maksudnya? Apakah hanya ada satu mayat di sini? Atau ada lebih banyak rahasia yang disembunyikan di balik tirai-tirai debu ini? Namun sebelum ia sempat bertanya, Arsya tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti ratapan orang gila. Kita keluarga sekarang, Raka. Aku dan kau, dan dia. Tawa itu menggema di ruangan, bercampur dengan suara hujan dan kilatan petir, menciptakan simfoni kengerian yang menusuk sanubari. Raka berdiri kaku, tubuhnya menggigil tanpa kendali. Ia tahu, jika ia tetap di sini, nyawanya tidak akan selamat. Ia harus pergi. Tapi setiap sudut villa ini kini terasa seperti mata yang mengawasinya. Pintu-pintu yang mengunci kebebasannya. Di luar hujan deras, hutan gelap menganga seperti rahang makhluk buas. Namun satu hal pasti, tinggal di sini lebih berbahaya daripada menghadapi gelap hutan. Raka menatap sosok Naya untuk terakhir kalinya. Lalu menatap Arsya yang kini terlihat seperti bayangan iblis yang terperangkap dalam tubuh manusia. Malam itu, Raka bersumpah, ia akan keluar dari tempat ini, apapun risikonya. Malam itu berlalu dengan kegelisahan yang merobek jiwa. Setelah kejadian di kamar putih, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Naya yang membusuk di balik kerudung rendah kembali menghantuinya. Suara tawa Arsya masih menggema di telinganya, menyatu dengan deru hujan yang tak kunjung reda. Raka duduk di pojok kamarnya, memeluk lutut, mencoba menyusun rencana untuk kabur. Namun, rasa takut lebih besar daripada keberanian. Arsya tidak hanya gila, ia juga licik. Villa ini seperti perangkap, dan Raka merasa setiap dinding mengawasi gerak-geriknya. Saat fajar menyingsing, Raka mencoba bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tangannya gemetar ketika meletakkan piring di depan Arsya. Pria itu tampak tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya, seolah malam tadi hanyalah percakapan biasa. Tatapannya dingin, namun ada sesuatu yang berubah, semacam kelembutan aneh yang membuat Raka semakin curiga. Kau takut padaku? Tanya Arsya tiba-tiba, membuat Raka nyaris menjatuhkan sendok. Ia memaksa tersenyum, menggeleng cepat. Arsya tersenyum tipis, lalu berkata, "Jangan takut, Raka. Aku tidak akan menyakitimu, karena kau istimewa." Kata-kata itu menusuk pikiran Raka. Istimewa? Apa maksudnya? Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi Arsya justru meletakkan sendok, menatap Raka dengan sorot mata yang sulit diartikan. Penuh rasa sayang, tapi juga kepemilikan yang menakutkan. Kau pikir kenapa aku membiarkanmu tinggal di sini? Dari sekian banyak orang yang datang ke hutan ini, hanya kau yang kuizinkan masuk, katanya pelan. Raka menelan ludah, dadanya berdebar kencang. Karena, saya menolong Bapak, jawabnya hati-hati. Arsya tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Bukan itu. Kau di sini, karena kau milikku, Raka. Sama seperti dia. Jantung Raka hampir berhenti berdetak. Apa maksud Bapak? Suaranya bergetar. Arsya mendekat, menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan. Aku ayahmu, Raka. Kata-kata itu jatuh seperti palu yang memecahkan seluruh pikirannya. Raka membeku, menatap pria itu dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Tidak, itu tidak mungkin, gumamnya lirih. Arsya tersenyum getir. Kau pikir kenapa aku mengenali wajahmu?
Kau punya mata yang sama seperti ibumu. Naya, dia adalah ibumu. Tubuh Raka bergetar hebat, seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Semua potongan yang berserakan kini membentuk gambaran yang lebih mengerikan. Wanita yang ia lihat di kursi itu, jasad membusuk dengan gaun pengantin, adalah ibunya. Nafasnya tercekat, dunia seolah memutar cepat tanpa kendali. Arsha melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku mencintainya, terlalu mencintainya. Tapi dia mencoba pergi. Dia bilang ingin hidup normal, ingin membesarkanmu jauh dariku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku menepati janji, Raka. Aku bilang aku akan menjaganya, selamanya." Air mata mengalir tanpa sadar di pipi Raka. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Amarah, jijik, dan rasa kehilangan bercampur menjadi badai yang menghantam dadanya. Kau membunuhnya," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Arsha menatapnya lama, lalu menggeleng perlahan. "Tidak, aku menyelamatkannya. Dunia ini kejam, Raka. Mereka ingin memisahkan kami, tapi aku melindunginya. Sekarang, kau akan melindunginya juga. Kita akan tetap bersama, bertiga." Senyum gila kembali merekah di wajah Arsha, membuat darah Raka membeku. "Tidak." Raka akhirnya berteriak, mendorong meja hingga piring-piring berjatuhan. Arsha hanya menatapnya dengan senyum penuh simpati yang salah tempat. "Kau akan mengerti nanti. Aku tahu kau marah sekarang. Tapi darah kita sama, Raka. Kau tidak bisa lari dari itu." Kata-kata itu seperti rantai yang menjerat lehernya. Raka mundur, lalu berlari menuju kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya jatuh tersungkur, napasnya memburu. Ia menangis, menggigit bibir agar suaranya tidak terdengar. Semua yang ia ketahui tentang hidupnya hancur seketika. Sambil menangis, Raka menyadari satu hal. Ia tidak bisa bertahan di sini lebih lama. Arsha tidak hanya gila, tapi obsesinya bisa membuat Raka menjadi korban berikutnya. Ia harus kabur malam ini, apapun yang terjadi. Namun, suara Arsha terdengar di balik pintu kamarnya. Pelan namun cukup jelas untuk membuat darahnya berhenti mengalir. "Raka, kita keluarga. Jangan hianati aku. Karena jika kau pergi, kau akan menyesal." Suara itu diiringi tawa pelan. Lalu derit roda kursi menjauh, menyisakan keheningan yang lebih menakutkan daripada ancaman itu sendiri. Malam ini, Raka memutuskan, ia akan melawan takdir kelam ini. Ia akan keluar, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam paling panjang, karena Arsha sudah mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah pelarian menjadi pertarungan hidup dan mati. Malam turun bersama kegelapan yang terasa lebih tebal dari sebelumnya. Raka duduk di sudut kamarnya. Tubuhnya tegang, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia sudah menyiapkan rencana sederhana. Menunggu Arsha tertidur, lalu kabur melalui pintu belakang. Namun, rasa was-was merayap di setiap pori kulitnya. Ancaman Arsha sore tadi terus terngiang di telinganya. "Kalau kau pergi, kau akan menyesal." Nafas Raka memburu. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang melarikan diri, tapi tentang bertahan hidup. Ketika jarum jam melewati tengah malam, suara villa kembali tenggelam dalam keheningan. Tak ada lagi derit roda kursi atau suara langkah. Raka mengintip melalui celah pintu, lorong tampak sepi. Ia menggenggam buku harian Arsha. Entah kenapa ia merasa harus membawanya sebagai bukti kebenaran yang mengerikan ini. Perlahan, ia memutar gagang pintu dan melangkah keluar. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke neraka. Bayangan kursi roda Arsha terlintas di benaknya, membuatnya semakin mempercepat gerakan. Ia tiba di dapur dan menghela napas lega ketika melihat pintu belakang hanya terkunci dengan kait besi. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan kait itu, hampir merasakan dinginnya angin malam yang berhembus dari celah. Namun, tepat ketika ia hendak membuka pintu, suara roda berderi terdengar dari belakang. Raka membeku. Darahnya seakan membeku. Perlahan, ia menoleh. Di ujung lorong, dalam bayangan remang, Arsha duduk di kursi rodanya. Mata menyala oleh cahaya lilin, senyum gila merekah di wajahnya. "Mau kemana, Raka?" Raka panik. Tangannya berusaha menarik pintu, tapi pintu itu tak bergerak.
Terkunci dari luar. Jebakan. Arsya tertawa kecil. Suara tawanya dingin menusuk malam. Kau pikir aku tidak tahu kau akan mencoba kabur? Aku sudah menyiapkan ini, nak. Karena kau milikku. Sama seperti dia. Ia mengangkat sebuah benda dari pangkuannya. Sebilah pisau panjang berkilat oleh cahaya lilin. Raka mundur. Napasnya terengah. Tubuhnya bergetar hebat. Jangan lakukan ini, Pak. Tolong. Suaranya parau. Memohon. Tapi Arsya hanya menggeleng pelan. Kita keluarga. Keluarga tidak saling meninggalkan. Raka berlari ke arah ruang tamu, mencari jalan lain. Nafasnya terputus-putus, keringat dingin mengalir deras. Suara roda kursi mengejar. Cepat, jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan, karena lantai kayu licin oleh hujan yang merembes dari jendela. Setiap derit roda terdengar seperti suara kematian yang mendekat. Raka menoleh, dan kilatan pisau memantul oleh cahaya lilin. Arsya mendorong kursinya dengan kekuatan penuh. Matanya dipenuhi api kegilaan. Jangan paksa aku melukaimu, Raka. Aku hanya ingin kita bersama, teriaknya. Raka meraih vas besar di atas meja dan melemparkannya ke arah Arsya. Vas itu pecah berantakan, air dan serpihan kaca berhamburan. Arsya menunduk sedikit, menghindar, tapi kursinya tetap melaju. Raka memanfaatkan momen itu untuk berlari ke arah tangga. Ia tidak punya pilihan selain mencari jalan keluar dari lantai atas. Nafasnya berpacu dengan detak jantung yang menggedor dada. Hatinya menjerit ketika melewati kamar putih, gaun pengantin dan mayat ibunya sekilas terlihat oleh mata yang penuh air mata. Maafkan aku, Ibu, gumamnya dalam hati, sebelum melangkah ke balkon yang pintunya setengah terbuka. Di luar, hujan masih deras. Angin mencambuk wajahnya, membuat tubuhnya menggigil. Raka menatap kebun di bawah. Gelap, penuh lumpur, tapi itu satu-satunya jalan. Ia mengangkat kaki ke pagar balkon, bersiap melompat, ketika suara roda berhenti tepat di belakangnya. Kalau kau lompat, kau mati. Kalau kau kembali, kita bisa bahagia. Suara Arsya terdengar lirih, penuh luka. Raka menoleh, melihat mata pria itu berkaca-kaca. Namun, di tangannya, pisau masih berkilat. Aku tidak bisa tinggal di sini. Suara Raka bergetar. Arsya menangis. Tangannya gemetar memegang pisau. Sebelum akhirnya berteriak, "Jangan tinggalkan aku." Ia melompat. Udara dingin menampar wajahnya. Tubuhnya menghantam semak keras sebelum terguling ke tanah berlumpur. Nyeri menjalar ke seluruh tubuh. Tapi Raka memaksa bangkit, berlari menembus gelap dan hujan, dengan napas yang hampir putus. Di belakangnya, suara Arsya menggema dari balkon. Tawa bercampur tangis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau tidak bisa lari dari darahmu. Raka, kita akan bersama lagi. Suara itu menyayat malam, menempel di telinga Raka selamanya. Ia berlari sejauh mungkin, menembus hutan basah, hingga akhirnya lampu-lampu jalan terlihat di kejauhan. Raka jatuh tersungkur di aspal, tubuhnya gemetar hebat. Sebelum akhirnya sebuah mobil berhenti dan seseorang menolongnya. Nafasnya terengah, matanya menatap kembali ke arah hutan yang gelap. Villa itu lenyap di telan malam, tapi suara Arsya, tawa gila dan kata-kata penuh cinta yang salah arah, akan menghantuinya seumur hidup. Namun, bahkan ketika mobil membawa Raka menjauh, pikirannya diliputi satu ketakutan. Apakah Arsya benar-benar akan membiarkannya pergi? Atau suatu hari, di balik bayangan hutan, pria itu akan muncul kembali, dengan kursi rodanya, dengan pisau di tangannya, dan dengan satu kalimat yang akan membuat dunia Raka runtuh lagi, kita keluarga. Di kedalaman hutan, seorang anak yatim bernama Raka menemukan rumah mewah yang sunyi, hanya dihuni seorang milioner lumpuh bernama Arsya. Pertemuan yang tampak sederhana berubah menjadi mimpi buruk ketika misteri villa mulai mengungkap dirinya. Larangan tentang pintu terlarang, bisikan di malam hari, dan aroma busuk yang menghantui menjadi awal dari kebenaran gelap yang mengguncang dunia Raka. Di balik pintu itu, ia mendapati jasad seorang wanita bergaun pengantin. Naya, ibunya sendiri, yang diawetkan demi cinta gila seorang pria. Arsya mengaku bukan hanya ayahnya, tetapi juga pelindung keluarga yang ia ciptakan dari kematian. Dalam pelarian berdarah menembus hujan dan malam, Raka memahami satu hal. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada cinta yang berubah menjadi obsesi, dan darah keluarga yang menjelma kutukan. ASCGP